Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang terus berubah dan penuh tantangan, nama Purbaya Yudisadewa muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang ekonomi modern. Seorang teknokrat, ekonom, peneliti, dan kini Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sosok yang dikenal lugas, tegas, dan sering memberikan pandangan yang langsung menuju inti masalah, tanpa berputar-putar. Perjalanan panjang dan kisah hidup Purbaya tidak hanya menarik karena prestasinya, namun juga karena bagaimana ia membangun karier dari bawah. Dari seorang insinyur lapangan menjadi ekonom, hingga akhirnya duduk di kursi strategis yang menentukan arah fiskal negara. Inilah perjalanan penuh ketekunan, disiplin, dan dedikasi seorang anak bangsa. Inilah biografi lengkap Purbaya Yudisadewa. Masa kecil dan latar belakang. Purbaya Yudisadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 7 Juli tahun 1964. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh disiplin. Masa kecilnya tidak jauh berbeda dari anak-anak Indonesia lainnya. Sekolah, bermain, membantu orang tua, dan belajar mengenal dunia melalui buku-buku yang mengisi lemari kecil di rumahnya. Namun sejak kecil, Purbaya sudah menunjukkan karakter yang berbeda. Ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia senang membongkar benda-benda elektronik, memperbaiki radio yang rusak, dan menghabiskan waktu mempelajari bagaimana sesuatu bekerja. Kegemarannya pada hal-hal teknis dan analitis membuatnya memilih jalur pendidikan yang tidak mudah. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studi ke salah satu kampus teknik terbaik di Indonesia. Mahasiswa ITB dan titik awal perjuangan. Institut Teknologi Bandung atau ITB menjadi rumah kedua bagi Purbaya muda. Di kampus inilah ia belajar teknik elektro, sebuah jurusan yang penuh dengan matematika, fisika, dan analisis yang rumit. Di ITB, ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun, tidak suka banyak bicara, namun selalu memberikan jawaban tepat sasaran. Teman-temannya mengatakan bahwa ia bukan hanya pintar, tetapi juga pekerja keras. Disinilah fondasi berpikir logis dan terstruktur mulai terbentuk, sesuatu yang kelak menjadi senjata utamanya dalam menyusun kebijakan ekonomi nasional. Setelah lulus dari ITB, jalur karirnya belum mengarah ke dunia ekonomi. Justru, ia memulai profesinya sebagai insinyur lapangan, bekerja di luar negeri, jauh dari panggung politik dan pemerintahan. Menjadi insinyur di Schlumberger. Pada akhir tahun 80 hingga pertengahan 90, Purbaya bekerja sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas, SA, sebuah perusahaan jasa energi terbesar di dunia. Tugasnya tidak mudah. Ia bekerja di lapangan, menghadapi panas matahari, debu, dan tekanan pekerjaan yang tinggi. Namun pengalaman itu mengajarkannya sesuatu yang tidak ia dapatkan di buku pelajaran. Kedisiplinan, ketepatan, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Pergaulan dengan banyak profesional asing juga melatih kemampuan komunikasi dan pemikirannya. Namun di tengah karier teknik yang cukup menjanjikan, ia mulai menyadari bahwa hatinya justru tertarik pada hal lain. Ia ingin memahami bagaimana ekonomi bekerja, mengapa sebuah negara bisa maju, kenapa kebijakan fiskal bisa memengaruhi kehidupan masyarakat, mengapa pasar keuangan begitu kompleks. Dari sinilah perjalanan baru dimulai. Perjalanan ke Amerika dan gelar doktor ekonomi. Didorong keinginan mendalami ilmu ekonomi, Purbaya memutuskan mengambil langkah besar. Pergi ke Amerika Serikat, studi ekonomi dari nol, dan mengejar gelar doktor. Ia memilih Purdue University, salah satu kampus riset terbaik di Amerika, untuk mengambil gelar master dan PhD di bidang ekonomi. Mempelajari ekonomi setelah bertahun-tahun bekerja di dunia teknik bukan hal mudah. Ia harus mengulang banyak dasar teori mulai dari mikroekonomi, makroekonomi, statistik, hingga model matematis. Namun justru pengalaman itulah yang membentuk cara berpikirnya, bahwa ekonomi bukan hanya teori. Ekonomi adalah ilmu yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Selama masa kuliah di Amerika, ia menulis berbagai paper, melakukan penelitian,
dan mengamati kebijakan ekonomi negara-negara maju secara langsung. Semua ini membekas dan menjadi landasan cara berpikirnya kelak sebagai pemimpin institusi keuangan. Setelah bertahun-tahun belajar, ia berhasil meraih gelar doktor ekonomi, sebuah pencapaian luar biasa yang tidak dimiliki banyak ekonom Indonesia. Kembali ke Indonesia dan memasuki dunia riset. Setelah pulang ke Indonesia, Purbaya tidak langsung terjun ke pemerintahan. Ia memilih dunia riset sebagai langkah awal. Ia bergabung dengan Danareksa Research Institute pada awal 2000 sebagai ekonom senior. Di lembaga riset inilah nama Purbaya mulai dikenal luas, terutama di kalangan investor, analis pasar modal, dan pelaku ekonomi nasional. Ia kemudian naik menjadi Chief Economist, jabatan yang menjadikannya salah satu ekonom paling disegani di Indonesia pada masa itu. Analisisnya sering dijadikan referensi media dan menjadi masukan penting untuk pengambilan keputusan berbagai pihak. Masuk ke dunia pasar modal dan kepemimpinan di Danareksa. Kepiawaiannya dalam membaca data dan memahami dinamika ekonomi membuatnya dipercaya memimpin Danareksa Securities sebagai direktur utama. Di sini, Purbaya tidak hanya menjadi analis, ia memimpin, ia membangun strategi, ia membentuk tim, ia menunjukkan kemampuan manajerial yang kuat, dan gaya kepemimpinannya yang tegas mulai terlihat jelas. Setelah memimpin Danareksa Securities, ia juga duduk di jajaran direksi PT Danareksa Persero, memperkuat reputasinya sebagai tokoh yang menguasai baik teori ekonomi maupun praktik industri keuangan. Memasuki dunia pemerintahan. Tahun 2010 menjadi titik balik baru dalam hidupnya. Ia dipanggil untuk membantu pemerintah sebagai staf ahli, kemudian menjadi bagian Komite Ekonomi Nasional. Dari sinilah ia mulai terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan nasional. Pengalamannya pun terus berkembang, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Maritim dan Investasi. Semua posisi ini memberikan Purbaya gambaran besar tentang bagaimana negara bekerja. Ia belajar bagaimana mengambil keputusan yang berdampak pada jutaan masyarakat. Ketua LPS, menjaga stabilitas perbankan nasional. Pada 2020, karirnya mencapai babak baru. Ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS Lembaga Penjamin Simpanan. LPS adalah benteng terakhir stabilitas perbankan Indonesia. Jika bank bermasalah, LPS yang turun tangan. Dan Purbaya menjadi pemimpinnya. Ia memimpin di masa yang sulit. Perekonomian global tidak menentu. Dunia diperhadapkan pada krisis demi krisis. Namun di bawah kepemimpinannya, LPS mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Puncak karier Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 2025, babak paling penting dalam kariernya datang. Ia resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukannya menjadi sorotan nasional dan internasional. Sebagian melihatnya sebagai angin segar, sebagian lain melihatnya sebagai langkah berani pemerintah untuk menghadirkan perspektif baru dalam kebijakan fiskal. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya membawa gaya khasnya, tegas, blak-blakan, berbasis data, dan pro pertumbuhan. Ia percaya bahwa ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja harus tercipta, dan kebijakan fiskal harus berdampak nyata bagi rakyat. Gaya kepemimpinan dan karakter. Ada beberapa ciri utama yang melekat pada Purbaya. Pertama, berbicara apa adanya. Ia tidak suka bahasa politik. Ia bicara langsung pada inti persoalan. Kedua, sangat analitis. Setiap kebijakan harus berdasarkan data, bukan asumsi. Ketiga, tegas dan tidak mudah goyah. Keempat, mandiri secara intelektual. Ia tidak mudah dipengaruhi pihak luar. Kelima, fokus pada kesejahteraan rakyat. Legasi dan harapan. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menghadapi banyak tantangan. Stabilitas fiskal negara, menjaga kepercayaan investor, meningkatkan penerimaan negara, memperkuat ekonomi rakyat,
dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dengan perjalanan panjang dan pengalaman lintas sektor yang ia miliki, banyak pihak percaya bahwa Purbaya dapat memberikan warna baru bagi perekonomian Indonesia. Ia bukan hanya teknokrat, ia adalah simbol disiplin, kecerdasan, dan dedikasi bagi bangsa. Dan kisah hidupnya mengajarkan satu hal penting, bahwa perjalanan panjang, kerja keras, dan keteguhan hati selalu berbuah hasil. Itulah perjalanan panjang seorang ekonom, peneliti, teknokrat, dan kini Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Sampai jumpa.